Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nisina Nalini, NIM 12011847077, kelas TI 4204. Saya akan menjelaskan pembahasan dari soal nomor 3 UAS Statistika Industri yang diampu oleh Bapak Judi. Berikut penjelasannya. Saya akan membacakan soal dari nomor 3. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara seks dan sosial kelas. Tabel tabulasi silang untuk 600 responden ditunjukkan seperti berikut. Yang pertama, ada bagian seks. Seks terdiri dari male dan female. Total dari male yaitu berjumlah 300 dan total dari female berjumlah 300. Kemudian ada social class. Social class terdiri dari A, B, C, dan D. Total dari sosial kelas A ada 65 dan total dari sosial kelas B ada 330, total dari sosial kelas C ada 180 dan total dari sosial kelas D ada 25. Gunakan uji chi-square untuk membuktikan bahwa variabel seks dan sosial class saling berhubungan satu sama lainnya pada taraf nyata 5%. Solusi yang dapat kita gunakan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita menentukan H0, yaitu variabel seks dan social class tidak saling berhubungan satu sama lainnya atau independen. Langkah kedua, kita menentukan H1. Variabel seks dan social class saling berhubungan satu sama lainnya atau dependen. Langkah yang ketiga, kita menggunakan metode uji chi-square atau test for independence. Yang pertama bisa kita lakukan yaitu menentukan rumus-rumus yang digunakan untuk menentukan uji X kuadrat. Rumus yang pertama yaitu menentukan df. Df rumusnya jumlah kolom minus 1 dikali jumlah baris minus 1. Rumus yang kedua yaitu kita menentukan E atau nilai ekspektasi yaitu total baris dikali total kolom dibagi grand total. Rumus ketiga yang kita gunakan yaitu menentukan X kuadrat di mana sigma kurung buka O minus E kurung tutup kuadrat dibagi E, di mana O merupakan nilai observasi. Yang pertama kita menggunakan rumus df. Df membutuhkan jumlah kolom dan jumlah baris. Dari soal nomor 3 kita mempunyai tabel ukuran 2x4 di mana kolom berjumlah 2 dan baris berjumlah 4. Sehingga dapat kita masukkan df sama dengan 2 minus 1 dikali 4 minus 1 sama dengan 1 dikali 3 atau sama dengan df sama dengan 3. Selanjutnya kita menggunakan rumus E yaitu total baris dikali total kolom dibagi grand total. Kita akan mencari nilai E11, E12, E13, E14, E21, E22, E23, dan E24. Nilai E11 dapat kita cari menggunakan rumus E, yaitu total baris E11 merupakan total dari male 300 dan total kolom E11 merupakan total dari sosial kelas A yang berjumlah 65 dibagi grand total yaitu 600. Sehingga dapat dituliskan 300 dikali 65 dibagi 600 dapat dihasilkan 32,5. Untuk E12 didapatkan dari total male yang berjumlah 300 dikali sosial kelas B berjumlah 330 dibagi grand total 600. Sehingga dapat dituliskan 300 dikali 330 dibagi 600 dihasilkan 165. Dan untuk mencari E13 yaitu 300 dari total male dikali 180 dari total sosial kelas C dibagi grand total 600 sehingga dapat dituliskan 300 dikali 180 dibagi 600 sama dengan 90. Untuk E atau nilai ekspektasi E14, E21, E22, E23, dan E24 kita dapat menggunakan rumus yang sama. Untuk E11 didapatkan 32,5, E12 165, E13 90, E14 12,5, E21 32,5, E22 165, E23 90, E24 12,5. Tabel yang berwarna ungu ini merupakan tabel
O atau tabel objektif atau nilai objektif. Untuk tabel hijau merupakan tabel E atau nilai ekspektasi. Selanjutnya kita akan mencari X kuadrat, yaitu sigma kurung buka O minus E kurung tutup kuadrat dibagi E, di mana kita membutuhkan sel OE kuadrat dibagi E. Sel terdiri dari E11, E12, E13, E14, E21, E22, E23, E24. O didapatkan dari tabel soal dan E didapatkan dari tabel yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian kita melakukan O kurangi E, yaitu 35 dikurangi 32,5 didapatkan 2,5. Kemudian kita melakukan OE dikuadratkan, di mana tadi yang kita telah dapatkan OE bernilai 2,5 dikuadratkan sehingga mendapatkan nilai 6,25. Yang selanjutnya kita dapat melakukan OE kuadrat dibagi E, di mana 6,25 dibagi 32,5 didapatkan 0,19. Untuk E12 sampai E24 dapat kita lakukan dengan cara yang sama. Kemudian OE kuadrat dibagi E dijumlahkan dan mendapatkan hasil 6,33. Langkah yang keempat, kita menentukan nilai alfa. Nilai alfa didapatkan dari soal, yaitu nilai taraf nyata sebesar 5% atau 0,05. Kemudian kita menuliskan nilai X kuadrat yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 6,33. Maka daerah kritisnya di mana kita sudah mendapatkan nilai dari tabel sebesar 7,815. Kemudian kita bandingkan nilai X kuadrat dengan nilai yang ada di tabel. 6,33 lebih kecil dari 7,815, sehingga dapat disimpulkan terima H0 dan tolak H1, di mana variabel seks dan social class tidak saling berhubungan satu sama lainnya atau independen.